Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan untuk mengikuti pembelajaran mata kuliah fikih siasah dan jinayah. Semoga Allah selalu memberikan kita berkah, hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas kita pada hari ini dan yang akan datang yang penuh berkah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa kita dalam dari zaman jahiliyah menuju Islamiyah seperti sekarang ini. Mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, pada pertemuan ini bertalian dengan pertemuan sebelumnya yang membahas tentang konsep fikih siasah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan tentang konsep siasah. Kalau kemarin tentang fikihnya, kemudian sekarang siasah, dalam rangka untuk memberikan penekanan tentang apa sih itu fikih siasah. Sebelumnya marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya pastinya terkait dengan konsep siasah syar'iyah. Oke. Untuk kembali apa yang kita pelajari kemarin terkait dengan fikih siasah. Kemarin kita belajar tentang fikih. Fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyyati al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih itu adalah sebuah ilmu. Karena ini adalah sebuah ilmu, maka memperolehnya pun dengan pendekatan ilmiah. Fikih tidak berdasarkan zon, tetapi adalah berdasarkan sistematika yang ilmiah. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat atau yang berkaitan dengan agama. Agama apa? Ya, agama Islam. Karena fikih ini adalah salah satu ilmu yang sebagai ilmu yang muncul dari masa keemasan atau kejayaan ilmu pada dinasti Abbasiyah. Terkait dengan asyariyah, tapi kemudian dikhususkan dengan kata-kata al-amaliyah. Al-amaliyah ini yang bersifat praktis. Maka hukum-hukum syariat atau agama yang bersifat praktis itu adalah wilayah kajian ilmu fikih, tidak bersifat akidah atau keyakinan, tidak. Fikih tidak terkait dengan keyakinan sebagai ilmu, walaupun secara prakteknya seorang ketika melaksanakan fikih pastinya akan berkaitan dengan akidah dan juga tasawuf atau akhlak. Tapi sebuah ilmu supaya jelas wilayahnya, maka fikih ini terkait dengan hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Al-muktasab yang diperoleh min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi di sini adalah sumbernya dalil, kemudian dengan pendekatan-pendekatan ilmiah, maka di sana diperolehlah hukum-hukum syariat. Apa itu wajib, apa itu sunnah, mubah, mandub, atau makruh, atau haram, atau yang
kita pelajari itu ada 14 itu. Kemudian kita akan mempelajari tentang as-siyasah. Oke, mafhumul siyasah. Kemarin fikih, kemudian siyasah. Sasa yasusu siyasatan. Menurut Ibnul Manzur itu siyasah itu diambil dari kata-kata sasa yasusu siyasatan. Sasa itu adalah fi'il maudhi, yasusu itu adalah fi'il mudhari', siyasatan itu adalah masdar. Maka ini adalah bentuk masdar atau abstrak dari sasa. Sasa itu apa artinya? Sasa itu artinya menurut Ibnu Manzur adalah mengatur, memelihara, melatih binatang, khususnya kuda. Karena ini adalah arti secara lughawi atau arti secara bahasa. Kalau sasa itu adalah mengatur, dalam artian kalau fi'il maudhi ya berarti sudah atau telah mengatur, yasusu akan mengatur, siyasah adalah aturan-aturan atau siasat lah, bahasa kita itu siasat. Oke, kemudian menurut Al-Maqrizi siasah itu adalah berasal dari bahasa Mongol, yang mana bahasa Mongol ini diambil dari kitab undang-undang milik Genghis Khan. Apa itu kitab itu? Kitab itu berisi tentang panduan pengelolaan negara dengan berbagai hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Maka kalau ini kita ketahui, siyasah menurut Al-Maqrizi ini adalah suatu kitab ya, kitab undang-undang. Itu adalah kitab undang-undang yang mana di dalamnya itu mengatur atau berisi tentang aturan-aturan atau panduan-panduan bagaimana cara pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Itu menurut Al-Maqrizi. Maka kalau kita lihat dari kedua pengertian secara lughawi atau secara bahasa ini, siyasah itu adalah suatu aturan ya. Siyasah itu adalah aturan. Ini kalau lughawi ini bisa milik Islam ataupun non Islam juga termasuk. Ini secara lughawi. Terus apakah pernah ya Nabi mengatakan siyasah itu ya, kata-katanya? Itu dalam hadis. Haddatsani Muhammad bin Bashar, haddatsani Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Furatil al-Qazzaz. Qala sami'tu Aba Hazim qala qa'adtu Abu Hurairah 5 sinina fa sami'tuhu yuhaddisu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun fa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fayakthurun qalu fama ta'muruna qala fu bai'atil awwal fal awwal a'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum amma istar'ahum. Oke, ini adalah hadis ya. Ini adalah hadis yang mana diambil dari kitab Al-Kafil Wafi. Oke. Secara garis besar ini adalah Ibnu Hazm. Dia adalah seorang murid dari Abu Hurairah yang selalu belajar dari Abu Hurairah selama 5 tahun. Ketika kita mendengarkan kata-kata Abu Hurairah, ini adalah salah satu sahabat Nabi yang merawikan banyak sekali hadis. Maka dari situ, kalau kita melihat keautentikan Abu Hurairah ini, ya pastinya tidak diragukan lagi. Bahwasanya beliau Abu Hurairah itu menceritakan Rasulullah SAW itu bersabda, dahulu Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi.
ulangi ya, dahulu Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Dipimpin ya, kata-kata dipimpin ini adalah tasusuhum. Nah, kata-kata tasusuhum itu diartikan sebagai sebagai pimpinan ya, dipimpin ya. Karena Bani Israel tasusuhumul anbiya. Oke. Selalu dipimpin oleh para nabi. Ketika di sana ada pimpinan, pastinya di sana ada aturan-aturan tertentu. Bani Israel setiap mereka diberikan nabi, diutus kepada mereka nabi, kemudian meninggal, kemudian digantikan oleh nabi lain, dan seterusnya. Kemudian beliau nabi itu mengatakan bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Namun setelahnya itu adalah ada khalifah atau kepala pemerintahan yang mana mereka akan banyak berbuat dosa. Ya karena di sana ada iming-iming yang lainnya kehidupan dunia sampai sekarang. Oke. Dan seterusnya. Saya tidak tidak mendalami tentang ini karena kita fokusnya kepada kata-kata tasusuhumul anbiya, yaitu dipimpin oleh para nabi, yang otomatis implikasinya di sana ada aturan-aturan yang menyangkut pemerintahan nabi dan khalifah setelah nabi. Khalifah ini berarti pemimpin ya, bukan hanya khulafaur rasyidin. Oke. Karena kalau kita lihat Bani Israel ini memang diutuslah untuk mereka itu adalah nabi-nabi yang banyak itu ya, yang banyak sampai sekarang Nabi Muhammad mereka pun bisa dikatakan itu ya, ada yang percaya kepada Nabi Muhammad dan ada yang tidak. Itu ya karena ada beberapa ulama mengatakan dengan keras kepalanya mereka diberikan nabi yang sangat banyak tapi tetap saja tidak mau percaya. Oke. Ibnu Aqail. Oke. Kita setelah kita mempelajari tentang pengertian siasah menurut bahasa, sekarang kita mengetahui pengertian siasah dari segi istilah. Suatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Tindakan praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Maka di sana adalah pasti kalau dari dari pengertian ini adalah suatu aturan ya. Aturan di mana aturan itu akan membawa manusia itu dengan kemaslahatan bersama untuk kebaikan bersama dan terhindar dari kerusakan. Bagaimana supaya dekat dengan kebaikan dan terhindar dari kerusakan? Pastilah di sana ada aturan-aturan yang mengatur untuk kepentingan bersama atau kemaslahatan bersama. Atau di sini al-qiyamu ala syai'in bima yuslihuhu, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Ya, karena titik temunya dalam ini adalah kemaslahatan bersama. Maka bagaimanapun caranya, otomatis di sini adalah caranya sangat fleksibel sekali. Tidak harus di sana A, B, C, D sesuai dengan Quran dengan hadis. Akan tetapi di sini adalah basisnya adalah fenomena. Maka karena fenomena itu akan berubah dan berubah, maka otomatis di sana permasalahan tentang siasah itu bersifat fleksibel. Ya, fleksibel. Lentur, bukan kaku yang harus sesuai dengan teks atau sesuai dengan nas Al-Quran ataupun sunnah. Oke. Karena Nabi pun
pernah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau salah ini nabi ya, kalau salah yang mengatakan ini adalah nabi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian adalah lebih tahu tentang masalah dunia kalian. Karena ini siasah ini adalah terkait dengan masalah dunia, berbeda dengan yang bermasalahnya terkait dengan ibadah yang bersifat mahdhah. Oke. Kemudian ketika kita menyandingkan ya antara fikih dengan siasah, kalau kemarin kita mempelajari tentang fikih itu ya, ilmu terkait dengan hukum-hukum syariat yang bersifat praktisnya apa? Yang terkait dengan siasah, yaitu yang terkait dengan urusan mengatur dan diatur. Ini ya, yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan, gitu ya. Fiqh siyasah. Tadbiru masalihil ibad ala wifqi syar'i. Oke, ada yang bisa mengartikan ya? Saya kira jenengan sudah tahu lah ini. Tadbir itu dari kata-kata dabbara yudabbiru tadbir, itu adalah mengatur ya. Apa yang diatur? Masalihil ibad itu adalah kemaslahatan manusia. Ibad ini diartikan sebagai manusia sesuai dengan syara', ala wifqi syar'i, sesuai dengan syara' atau sesuai dengan syariat agama Islam. Kalau fikih tadi adalah ilmu mempelajari tentang hukum, siasah terkait dengan atur dan mengatur yang membawa ke kemaslahatan, yang ini masih umum ya. Maka ketika di sana ada melekat kata-kata fiqhus siasah, maka di sini adalah aturan yang berbasis agama, yang sesuai dengan agama atau yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Oke. Dan saya tekankan bahwasanya terkait dengan permasalahan siasah ini adalah terkait dengan ijtihadi. Fikih itu adalah far'iyah, masalah-masalah terkait dengan far'iyah, maka di sana pastinya akan ada perbedaan. Ketika ada perbedaan, pastinya di sana tidak akanlah sama antara siasah yang ada di negara Arab, negara Indonesia, dan negara yang lainnya. Walaupun Arab itu berbasis adalah Islam dan Indonesia adalah Pancasila, maka di sana ketika kita mengaitkan ya, itu adalah yang terkandung di sana adalah nilai-nilai agama. Kan ya, itu adalah nilai-nilai. Seperti halnya satu tujuan, akan tetapi jalannya itu banyak. Tujuannya itu adalah untuk kemaslahatan bersama, akan tetapi di sana jalannya itu banyak. Maka ya tidak seharusnya ketika teks mengatakan itu, atau nas atau Al-Quran ataupun hadis mengatakan itu, harus disesuaikan dengan itu. Tidak, dalam masalah siasah tidak. Kenapa? Karena ini jangan lupa, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian itu lebih paham tentang urusan agama kalian. Oke, selanjutnya fiqh siyasah, bahasa yang lainnya mendekati adalah as-siyasah asy-syar'iyyah. Siyasah tadi adalah permasalahan yang umum ya, yang mengatur tapi tidak terkait dengan umum. Ketika bersandingan dengan kata-kata fikih, maka di sana menjadi aturan yang bersifat agama ya, yang berbasis agama. Itu disandingkan itu sama dengan as-siyasah asy-syar'iyyah, atau siasah yang terkait dengan urusan-urusan atau nilai-nilai agama. Ini mempunyai kesamaan. Maka
berdasarkan deskripsi di atas terkait dengan pengertian siasah syar'iyah atau fiqh siasah, itu pasti di sana akan terkait dengan proses dan hasil. Prosesnya apa? Jalan menuju hasil. Tujuannya satu, akan tetapi di sana prosesnya itu banyak. Prosesnya banyak. Seperti hanya dengan kepingin S1 sarjana, di sana prosesnya harus banyak. Di sana harus semester 1 dulu, 2, 3 sampai semester 8. Kemudian di sana jenengan harus mengikuti mata kuliah ini. Itu adalah sebuah proses ya. Kemudian hasilnya itu yang akan menentukan sesuai dengan prosesnya. Maka pasti terkait dengan proses dan hasil. Bisa saja prosesnya itu berbeda, kemudian nanti hasilnya sama. Itu terkait dengan fikih siasah seperti itu. Maka kalau kita lihat bahwasanya apakah permasalahan tentang fikih siasah itu nisbi atau mutlak? Nisbi apa mutlak? Ya pastinya di sana ada dua keterkaitan dengan nisbi dan mutlak. Fikih siasah bisa nisbi dan bisa mutlak. Kenapa? Nisbi itu adalah terkait dengan kontekstual. Basisnya adalah fenomena sekarang, kontekstual. Itu jadinya otomatis ya karena pemerintahan itu dipegang oleh presiden, atau bahasa tadi itu adalah khalifah atau pemimpin, ya otomatis yang akan menentukannya itu adalah presiden atau pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalah-masalah kontekstual. Pak, berarti ini masalah fikih siasah ini tidak mesti dong? Iya. Apakah tidak ada yang mutlak? Ya ada. Apa yang mutlaknya itu? Yang mutlaknya adalah mewujudkan keadilan, kemaslahatan, rahmat, dan hikmah. Ini yang mutlak. Ini adalah yang yang baku itu ya. Jalannya itu kontekstual, itu sesuai dengan permasalahan-permasalahan terkini. Kemudian nanti tujuannya itu bagaimana mewujudkan keadilan, kemaslahatan, rahmat, dan hikmah. Oke. Seperti halnya lah kita sebagai calon guru atau yang sudah menjadi guru, itu di sana ada undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003. Itu adalah untuk undang-undang itu disusun untuk apa? Untuk mewujudkan keadilan, adil, merata. Pendidikan bisa dinyam oleh siapapun. Kemaslahatan bersama. Ya karena di sana di Indonesia dengan peraturan tersendiri itu di sana ada terbagi menjadi formal, non formal, informal. Formal pun itu ada PAUD, ada SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Itu untuk kemaslahatan bersama, karena memberikan suatu ilmu itu harus sesuai dengan umurnya dan sebagainya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya pastinya banyak sekali kesalahan dan kekurangan dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari sekarang bermanfaat. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.